let your body decide if this is good enough for you. Already holding it for you, already folding up for you. Oh, let your body decide if this is good enough for you. Already folding it for you, already folding up for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Zef Alberta dengan NIM 2025188040. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas video pada kali ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 15 untuk membahas serta menjawab beberapa pertanyaan berikut. Dimulai dari diri saya sendiri, yaitu nomor 1A. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan. Lalu nomor 1B, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Apa maksudnya dan jelaskan. Pertama-tama saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1A, yaitu masyarakat madani adalah konsep masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, serta kemanusiaan yang bersumber dari ajaran Islam. Istilah ini merujuk pada masyarakat yang ideal yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana kehidupan sosial diatur berdasarkan prinsip keimanan, keadilan, persamaan, musyawarah, toleransi, dan hukum yang adil. Dalam masyarakat madani, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati perbedaan, serta taat terhadap aturan demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama. Masyarakat madani juga menekankan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial, sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis. Lalu dilanjut pertanyaan 1B dan akan saya jawab, yaitu tolong menolong dalam masyarakat madani berarti adanya kesadaran kolektif untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan tanpa memandang perbedaan suku, status sosial maupun latar belakang. Sikap ini lahir dari rasa empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial antar anggota masyarakat. Dalam Islam sendiri, tolong menolong tidak hanya bersifat materi tetapi juga mencakup bantuan moral, tenaga, ilmu, dan dukungan sosial selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sikap tolong menolong ini mencegah sikap individualisme dan egoisme, serta memperkuat persatuan dan keharmonisan sosial. Masyarakat madani dapat menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh anggotanya. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 1A dan B. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. 2A. Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertama, Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablu minallah, hubungan dengan sesama manusia atau hablu minannas, serta hubungan dengan alam. Yang kedua, Islam menjadi sumber nilai moral dan etika seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Ketiga, Islam berfungsi sebagai pengontrol perilaku sehingga manusia tidak bertindak sewenang-wenang. Keempat, Islam juga berperan sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Karena Islam mendorong umatnya untuk berpikir, menuntut ilmu, dan berkarya demi kemaslahatan umat manusia. Dengan fungsi-fungsi tersebut, Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga seluruh aspek kehidupan. Untuk 2B, Islam telah melahirkan peradaban besar yang memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Salah satu contoh nyata adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran pada masa kejayaan Islam. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Nafis memberikan sumbangan besar dalam bidang medis melalui penemuan dan karya ilmiah mereka. Selain kedokteran, peradaban Islam juga berkembang dalam bidang pendidikan dengan berdirinya madrasah dan universitas. Dalam bidang arsitektur, dengan pembangunan masjid dan kota yang tertata, serta dalam bidang sosial dengan sistem zakat dan wakaf. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mampu melahirkan peradaban yang maju dan bermanfaat bagi manusia. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu banyak ayat Al-Quran yang memberi dorongan kepada umat muslim untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Nah, yang A, bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 secara tartil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam.
yang mengejar manusia dengan pena. Ngalamal insana ma lam ya'lam. Dia mengerjakan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian soal yang B, buatlah narasi atau contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Sebutkan semua itu. Jadi, ada seorang mahasiswa kedokteran memulai setiap aktivitas belajarnya dengan niat. Karena Allah sesuai perintah Iqra dalam surat Al-Alaq. Ia bersungguh-sungguh mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi medis, memahami bagaimana tubuh manusia bekerja, serta mengembangkan keterampilan klinis yang dimilikinya. Ilmu yang ia peroleh tidak hanya berkaitan pada pengetahuan, tetapi ia aplikasikan dalam bentuk pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan penuh tanggung jawab atau amal. Dengan demikian, ilmu yang dipelajari menjadi sarana ibadah, dan teknologi medis yang dikuasai digunakan untuk menolong sesama, bukan untuk kesombongan. Inilah bentuk nyata integrasi antara iman yang melandasi niat, ilmu yang dikuasai melalui proses belajar, dan amal yang diwujudkan dalam tindakan nyata bagi kemaslahatan manusia. Di sini tentang pengertian masyarakat Madaniyah, di mana masyarakat Madaniyah ini adalah tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, persamaan, toleransi, dan hukum, serta hidup secara damai dalam keberagaman. Dalam perspektif Islam, konsep masyarakat Madaniyah menunjuk pada masyarakat yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah yang ditandai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan, menghormati perbedaan suku, agama, dan golongan, mengutamakan musyawarah, menegakkan hukum secara adil. Masyarakat Madani juga sering disamakan dengan civil society, yaitu masyarakat yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. B-nya itu makna tolong-menolong dalam masyarakat Madaniyah. Tolong-menolong dalam masyarakat Madaniyah berarti adanya sikap saling membantu antar anggota masyarakat dalam kebaikan dan kemasalahan tanpa memandang perbedaan latar belakang manusia. Dari tolong-menolong ini adalah membantu sesama yang membantukan baik secara materi, tenaga, maupun moral. Mengutamakan rasa kepedulian dan solidaritas sosial. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang, menghindari sikap individualisme dan egoisme dalam Islam. Tolong menolonglah, diperhatikanlah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan tawa. Dengan demikian, sikap tolong menolong menjadi pondasi utama pada membangun masyarakat Madaniyah yang adil, damai, dan sejahtera. Untuk nomor 4, manusia yang utama khairul ummah adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. A. Jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalam ayat Al-Quran. B. Ada pepatah yang mengatakan, tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud ungkapan ini. Untuk yang A, amanah berarti tanggung jawab yang harus dijaga dan ditunaikan dengan benar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak sama manusia, maupun tugas atau jabatan yang diemban. Islam memandang amanah sebagai sifat wajib orang beriman dan tanda keimanan yang kuat. Pengkhianatan terhadap amanah termasuk dosa besar. Dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamurukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'iddukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Untuk kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan niat. Islam menjadikan kejujuran sebagai pondasi akhlak mulia dan syarat diterimanya amal.
Orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah dan dipercaya oleh manusia. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Kesimpulannya, dalam Islam, amanah dan kejujuran adalah nilai inti pembentuk khairah umat baik. Keduanya mencerminkan keimanan, integritas moral, serta menjadi dasar terciptanya keadilan dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang B, maksud ungkapan tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan, adalah bahwa kejujuran yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk citra diri yang dapat dipercaya. Ketika seseorang jujur dalam perkataan dan perbuatannya, orang lain akan merasa aman dan yakin terhadap sikapnya. Dari situlah kepercayaan tumbuh, sehingga kejujuran menjadi modal utama dalam membangun hubungan sosial, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, A dan B. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1A, apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jadi, masyarakat madani adalah bentuk kehidupan sosial yang tertata secara beradab, di mana warganya hidup berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang adil. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya diikat oleh aturan formal negara, tetapi juga oleh kesadaran spiritual, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pandangan Islam, masyarakat madani terinspirasi dari kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah SAW, yang ditandai dengan kuatnya persaudaraan, keadilan sosial, penghargaan terhadap perbedaan, serta adanya kesepakatan bersama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab serta peran aktif dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Terus selanjutnya pertanyaan 1B, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong menolong. Apa maksudnya dan jelaskan? Tolong menolong dalam masyarakat madani berarti adanya kebiasaan saling mendukung dan bekerjasama antar individu demi kepentingan bersama. Sikap ini muncul dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maksud dari tolong menolong adalah kesediaan untuk membantu orang lain dalam situasi sulit, meringankan beban sesama, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Bantuan tersebut dapat berupa harta, tenaga, pikiran, maupun kepedulian. Sikap tolong-menolong memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan menciptakan suasana kehidupan yang rukun. Dalam masyarakat madani, nilai ini menjadi penyangga utama terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, serta mencegah munculnya sikap individualisme. Nah, masuk ke soal yang kedua. Yang pertama, A. Fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia. Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ajaran Islam berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Nah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan alam sekitar. Selain itu, Islam menjadi landasan nilai moral dan etika seperti sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan amanah. Islam juga berperan dalam mengarahkan perilaku manusia agar tidak bertindak semaunya. Di sisi lain, Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dengan mengajarkan pentingnya menuntut ilmu, berpikir kritis, dan berkarya demi kemaslahatan umat. Nah, oleh karena itu, ajaran Islam tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, lanjut ke soal yang tipe B. Apa contoh peradaban yang lahir dari Islam? Islam melahirkan peradaban besar yang memberikan pengaruh nyata bagi dunia. Salah satunya, contohnya dapat dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kedokteran. Pada masa keemasan Islam, tokoh-tokoh ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Nafis memberikan kontribusi penting melalui karya-karya ilmiah dan penemuan mereka. Selain itu, di bidang medis, peradaban Islam juga berkembang dalam bidang pendidikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pusat keilmuan. Nah, dalam bidang arsitektur melalui pembangunan masjid dan tata kota yang teratur, serta dalam bidang sosial dengan diterapkannya sistem zakat dan wakaf. Hal ini membuktikan bahwa Islam mampu melahirkan peradaban yang maju dan membawa manfaat bagi umat. Untuk soal yang kedua,
Islam dan peradaban adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan peradaban, tetapi Islam menghasilkan peradaban. Keduanya saling mempengaruhi. A. Apa fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia? Jelaskan. B. Buatlah narasi tentang peradaban yang dihasilkan oleh Islam. A. Fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia adalah sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga lingkungan. Islam memberikan nilai moral dan etika yang membimbing perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong manusia untuk mencari ilmu, menegakkan keadilan, dan juga menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia dan juga akhirat. Lalu untuk yang B, contoh peradaban yang dihasilkan oleh Islam adalah nilai-nilai Islam melahirkan peradaban Islam yang maju, terutama pada masa Abbasiyah ketika ilmu pengetahuan itu berkembang pesat melalui pusat-pusat keilmuan seperti Bait al-Hikmah. Dari peradaban ini lahirlah kemajuan dalam bidang ilmu, hukum, dan juga sosial yang menunjukkan bahwa Islam sebagai ajaran yang mampu menghasilkan peradaban yang berkontribusi besar bagi umat manusia. Terkait dorongan Al-Quran dalam menguasai ipteks yang berkaitan dengan poin 3A dan 3B. Baik, yang pertama saya akan membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal ladzi akram. Dan Tuhanmu lah yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi antara ilmu, iman, dan amal. Contohnya pada kasus seorang dokter. Yang pertama yaitu iman. Iman adalah niat yang tulus menolong sesama karena Allah. Yang kedua, ilmu. Ilmu yaitu mempelajari ilmu kedokteran dengan sungguh-sungguh agar tepat dalam bertindak. Dan yang ketiga, amal. Memberikan pengobatan terbaik dan jujur kepada pasien. Integrasi ini sangat penting agar teknologi yang kita kuasai membawa manfaat dan keberkahan. Jawaban nomor 4A. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam Islam amanah dan kejujuran merupakan nilai utama yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab, sedangkan kejujuran adalah berkata dan bertindak sesuai kenyataan dan kebenaran, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pada intinya di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi diterangkan bahwasannya menunjukkan bahwa amanah dan kejujuran merupakan ciri utama bagi manusia khairun ummah. Yang dimaksud dengan khairun ummah. Untuk jawaban yang nomor 4 di sini diungkapkan bahwasanya tanamlah kejujuran, pasti engkau akan memulai kepercayaan, bermakna bahwa sikap jujur dilakukan secara konsisten, bukan hanyalah sebuah formalitas. Karena kejujuran adalah kunci kesuksesan. Kepercayaan tidak datang secara instan, tetapi merupakan hasil dari perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian pengen sukses, maka bersifatlah atau berkatalah jujur. Cukup sekian tanya jawab dari kelompok kami, kelompok 15. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tertata dan tatur yang tidak teratur, itu murni dari kita masing-masing. Saya Fadil Rossi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.